Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Febriati dengan NIM 25261. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memori eksternal. Berdasarkan karakteristik bahannya, memori eksternal dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah magnetic disk, yang kedua optical disk, yang ketiga magnetic tape. Memori eksternal yang bagian pertama yaitu magnetic disk. Satu, pengertian magnetic disk. Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu seperti logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Dua, metode pengalamatan dalam magnetic disk. Metodenya terbagi dua. Yang pertama, metode silinder. Metode silinder merupakan pengalaman berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor record. Semua track dari disk pack membentuk suatu silinder. Jadi, bila suatu disk pack dengan 200 track permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Metode yang kedua adalah metode sektor. Metode sektor, setiap track dari pack dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah storage area untuk banyaknya karakter yang tetap. Pengalaman recordnya berdasarkan nomor sektor, nomor track, dan nomor permukaan. Nomor sektor yang diberikan oleh disk controller menunjukkan track mana yang akan diakses dan pengalaman record terletak pada track yang mana. 3. Komponen magnetic disk. 1. Spindle. Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpanan data. Spindle ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. 2. Cakram magnetik. Pada cakram magnetik inilah dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam hard disk terdapat cakram magnetik. Ketiga, read-write head. Read-write head adalah pengambil data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Yang keempat adalah enclosure. Enclosure adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dari hard disk agar tidak terkena debu, kelembaban, dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Yang kelima adalah interfacing module. Interfacing module berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian hard disk, memproses data dari head, dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Memori eksternal yang bagian kedua adalah optical disk. 1. Pengertian optical disk. Optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser yang bertenaga rendah. 2. Ciri-ciri optical disk. 1. Menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. 2. Dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Yang ketiga, dapat membaca lebih cepat. 3. Jenis-jenis optical disk. 1. Adalah CD. CD merupakan jenis piringan yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan melalui laser. CD berbentuk lingkaran dengan diameter 120 mm dan memiliki lubang di tengahnya yang berdiameter 15 mm. Kapasitas penyimpanan CD dapat mencapai 870 MB yang dapat menyimpan data hingga 99 menit. Yang kedua, DVD. DVD merupakan pengembangan dari CD. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD, sekitar 4,7 sampai 17 GB. 3. Blu-ray. Blu-ray merupakan format disk optik yang merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Yang keempat adalah FM disk. FM disk adalah optical disk yang mampu menampung sampai 140 GB data sekaligus. Memori eksternal yang bagian ketiga adalah magnetic tape. 1. Pengertian magnetic tape. Magnetic tape adalah model pertama daripada secondary memory.
Tab ini juga dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tab dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tab lainnya. 2. Sejarah perkembangan magnetic tab. Magnetic tab pertama kali dipatenkan oleh insinyur Jerman Fritz Pleumer pada tahun 1928 berdasarkan penemuan kawat magnetik oleh Valdemar Poulsen pada tahun 1898. Sejarah awal pita magnetik berawal dari pembuatan media rekam pada saat Perang Dunia Kedua. Ketika itu, para insinyur di Jerman menciptakan sebuah alat yang dibuat sebagai magnetic phone untuk merekam suara. Insinyur di Inggris meningkatkan kualitas alat tersebut yang membuat mesin portabel. Magnetic tab adalah media memori tertua untuk komputer, masih digunakan sampai sekarang. Sebuah pita digunakan untuk pertama kalinya untuk merekam data pada tahun 1951 di Monkey Edgar Univat ke-1 pertama dan masih digunakan sampai sekarang sebagai media arsip murah dan dapat digunakan kembali. 3. Karakteristik magnetic tab. 1. Memiliki kepadatan data di mana data direkam dalam titik-titik magnetisasi. Yang kedua, terbuat dari plastik yang disebut mylar dan dilapisi peroksida. Yang ketiga, memiliki panjang 2.400 feet dan 3.600 feet, ketebalan 2 mm, berdiameter 10,5 meter, dan lebar 0,5 inci. 4. Fungsi magnetic tab. Yang pertama, untuk media penyimpanan. Yang kedua, untuk alat input atau output. Yang ketiga, untuk merekam audio, video, atau sinyal. 5. Cara kerja magnetic tab. Data direkam secara digit pada media tab sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. 6. Jenis-jenis magnetic tab. Yang pertama adalah mini cartridge. Mini cartridge dapat menampung data sebesar 250 MB sampai 8 GB. Yang kedua adalah video tab atau vita video atau kaset video. Merupakan alat penyimpanan komputer yang banyak ditemui di pasaran. Video tab terdiri dari berbagai macam format, baik dalam format analog maupun digital. 7. Sistem blok pada magnetic tab. Data yang dibaca atau ditulis ke tab dalam suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada saat akses. Sebuah blok dapat terdiri dari satu atau lebih record. Sebuah blok dapat merupakan physical record. Di antara dua blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap atau inter-block gap. 8. Keunggulan magnetic tab. 1. Panjang record tidak terbatas. 2. Density data tinggi. 3. Volume penyimpan datanya besar dan harganya murah. Yang 4. Kecepatan transfer data tinggi. Dan yang kelima, sangat efisiensi bila semua atau kebanyakan record dari sebuah tab file yang memerlukan pemrosesan seluruhnya. 9. Kelemahan magnetic tab. Yang pertama, akses langsung terhadap record lambat. Yang kedua, masalah lingkungan. Yang ketiga, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Dan yang keempat adalah proses harus sequential. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.